Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, adalah kesempatan di mana kita bisa bersatu hati, berdoa, dan mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan. Dan saya ingin membawa sebuah perenungan yang saya beri judul Kesempatan di dalam Kesempitan. Habakuk 3 ayat 17-19 berkata demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika doa ini dinaikkan oleh Nabi Habakuk, pada saat itu kondisi Israel tidak baik dan ada di dalam penjajahan. Kemungkinan seperti di pasal pertama, mereka dijajah oleh bangsa Kasdim, sehingga mereka mengalami masa yang sulit. Dikatakan pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, suatu tanda di mana mereka mengalami kesulitan yang sedemikian rupa. Seperti yang kita mungkin alami saat ini, kita menghadapi banyak tekanan ekonomi, ada tekanan sosial, ada tekanan kesehatan, dan ada banyak yang harus kita sesuaikan. Di dalam pertemuan-pertemuan kita harus sesuaikan bagaimana kita bersosialisasi, beribadah, dan mungkin kondisi-kondisi ini membuat sebagian orang mungkin memiliki iman yang makin lemah. Tetapi dari pelajaran yang ada dari firman Tuhan ini, kita bisa mengambil berapa hal yang bisa menjadi patokan menolong kita untuk tetap semangat berkobar di dalam Tuhan. Apa aja yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini? Kesempatan apa yang kita bisa dapatkan ketika kita menghadapi masalah di dalam kesempitan yang ada? Yang pertama saya merenungkan adalah kesempatan kita untuk belajar bersyukur. Ya, dikatakan Habakuk 3 ayat 18 tadi, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini sebuah paradoks dari iman orang percaya. Yang lain mungkin di dalam masalah, di dalam penderitaan, mereka mengeluh, mungkin mereka meragukan Tuhan, mereka mengomel dan melakukan banyak hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Tetapi sebagai orang percaya di tengah-tengah masalah yang ada, mari kita belajar mengucap syukur. Mungkin kita bisa bertanya, bagaimana aku bisa mengucap syukur? Aku kehilangan orang yang aku cintai. Bagaimana aku bisa mengucap syukur? Aku kehilangan pekerjaan, penghasilanku berkurang. Seorang hamba Tuhan, John Piper, dia berkata demikian. Pada masa pandemi ini, ada satu hal yang baik yang kita bisa lihat. Bahwa Allah itu sedang mengingatkan umatnya bahwa kondisi di dunia ini tidak baik, dan baiklah kita bisa berharap kepada Tuhan dan menanti-nantikan kedatangan Tuhan, karena kerajaan surga yang dijanjikan bagi kita adalah sebuah tempat yang membuat kita bisa berbahagia dan mengucap syukur, memuliakan nama Tuhan. Kalaupun saat ini kita menghadapi kehilangan orang yang kita cintai, percayalah firman Tuhan berkata bahwa orang yang mengasihi Tuhan mendapatkan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Engkau yang kehilangan pekerjaan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan cukupi, dan mereka bisa hidup. Apalagi kita orang-orang percaya, Tuhan pasti pelihara dan berikan jalan keluar. Nah, mengapa kita mengucap syukur? Yang pertama adalah kita percaya Allah itu menyelamatkan. Firman Tuhan tadi berkata, aku beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kita bisa mengucap syukur, percaya Allah menyelamatkan kita, menolong kita. Dan yang kedua adalah orang benar itu hidup oleh imannya. Seperti yang dikatakan Habakuk 2 ayat 4. Itulah yang menjadi kepercayaan kita. Kita bisa mengucap syukur. Ingat Bapak Ibu Saudara, omelan itu membawa hal murka Allah itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi pengucapan syukur itu adalah hal yang dicari, yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita.
Di balik setiap masalah, ada kesempatan dan kemuliaan Allah yang diberikan pada kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Biarlah kita belajar di dalam masalah yang ada, kita bisa belajar mengucap syukur. Kesempatan ini kita gunakan untuk belajar mengucap syukur. Hal yang kedua adalah kita bisa melihat bahwa kesempatan ini mengajar kita untuk mengalami pertumbuhan buah roh. Ya, dikatakan kita tetap bisa bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan kita. Kita bisa praktek buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan semua yang ada sebagai yang diungkapkan di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Kesempatan-kesempatan ini kita bisa belajar ya mengasihi Tuhan meskipun kondisinya mungkin tidak seperti apa yang kita lihat. Mengasihi sesama kita. Kita bisa tumbuh di dalam sukacita dan damai sejahtera. Ya, kondisi ini mungkin tidak sama yang kita inginkan, tetapi sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu dilimpahkan bagi kita, dan kita bisa mengucap syukur untuk hal itu. Kita bisa belajar kemurahan, kebaikan hati, memberi, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Kita bisa sabar di tengah-tengah penderitaan yang ada. Kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan, kepada pasangan kita. Dan kita bisa belajar menguasai diri. Kita tidak menentang Allah. Bahkan kita melakukan dosa-dosa. Karena apa? Kita belajar bahwa buah roh itu tumbuh dalam kehidupan kita. Dan kita bisa menguasai diri kita. Mari periksa hidup kita. Bagaimana dengan buah roh yang ada dalam kehidupan kita? Tuhan itu bersukacita dengan pertobatan kita. Tetapi orang-orang di sekitar kita akan melihat karakter yang diubahkan. Itu menjadi sebuah sukacita mereka melihat kehidupan kita. Inilah kesempatan kita untuk kita bisa berbuah lebih lebat lagi. Dan orang-orang menikmati kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Yang ketiga adalah kita punya kesempatan untuk mengalami mujizat Tuhan. Habakuk 3 ayat 19b berkata, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Di tengah gunung masalah yang menakutkan, Allah membuat kita tetap melangkah dalam kepastian. Seperti rusa yang berjejak di bukit yang curam, yang terjal. Tidak mudah, ya, tetapi rusa itu bisa berjejak di bukit-bukit itu. Kita bisa melihat pertolongan dan mujizat Tuhan yang nyata di tengah kondisi pandemi saat ini. Ada banyak orang yang berdoa dan mereka bersaksi dipulihkan Tuhan dari sakitnya dan terhindar daripada kematian. Gereja-gereja bisa ditutup, tetapi terjadilah kebangunan rohani di rumah-rumah. Maka tersedialah mesbah-mesbah keluarga yang terus berdoa kepada Tuhan. Saya melihat ada banyak video yang dibuat berkenaan dengan firman Tuhan melalui media-media online yang ada. Saya percaya satu waktu itu menjadi satu hal yang membuat Injil itu sampai kepada pelosok-pelosok dan setiap orang bisa mendengar firman Tuhan. Sebuah kesaksian di mana seorang desainer yang mungkin merencanakan untuk menutup usahanya karena tidak ada lagi order yang masuk, tetapi kemudian dia berdoa dan mendapatkan hikmat Tuhan untuk membuat APD. Dan kemudian dari situ akhirnya berkembang dan perusahaannya tetap berjalan. Ada banyak mujizat Tuhan yang terjadi. Dan saya percaya ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak dan kita bisa melihat itu adalah kesempatan di mana kita melihat Tuhan melakukan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan akhir Bapak Ibu Saudara, inilah kesempatan bagi kita semua untuk kita belajar bersyukur. Di tengah masalah yang ada, kita bisa bersyukur. Ini kesempatan kita untuk bertumbuh dalam buah roh. Ini kesempatan kita untuk mengalami mujizat Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita menghibur, menguatkan kita, dan menuntun kita di dalam jalan-jalannya Tuhan. Anugerah Tuhan melimpah bagi kita. Amin.